ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya, izin saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, AR SPD M.Hom. Nah, pasti kalian penasaran kan siapa aja tim kami? Ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Hani Pratiwi, nomor absen 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Alazari, nomor absen 9. Halo semuanya, saya Rania Aurelia Febrianti, nomor absen 10. Halo semuanya, saya Roma Claudia, nomor absen 11. Halo semuanya, saya Sonya Dwi Anugrah, nomor absen 12. Halo teman-teman, saya Robiatul Aduya Harahap dengan nomor absen 13. Halo semuanya, nama saya Rehana Milano, nomor absen 14. Mari kita saksikan. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakannya, keduanya Anda harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, Anda akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik Anda. Teks akademik adalah tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik sendiri memiliki beberapa jenis, bisa berupa ulasan buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum, yang terkandung dalam beberapa genre, makro, dan mikro. Teks akademik sifatnya ilmiah, berupa pengetahuan dan teoritis, serta tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah yang berbeda dengan teks non-akademik, karena terdapat penanda-penanda tertentu yang membedakan keduanya. Ketika telah memahami teks akademik, selanjutnya akan dapat memahami tentang pentingnya teks tersebut dalam aktivitas akademis kita. Saya akan menjelaskan tentang materi B, menelusuri dan mengidentifikasi model teks akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik dapat ditandai cirinya, yakni kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifan. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut masih belum dapat menjelaskan secara utuh, sebab teks non-akademik pun pada hal tertentu akan memperlihatkan adanya ciri akademik tersebut seperti adanya kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifan. Demikian juga kebalikannya. Atau oleh karena itu, semua teks dapat mempunyai dua ciri itu, yakni bisa bersifat akademik maupun non-akademik pada aspek-aspek tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, menganalisis pentingnya teks akademik. Artinya, sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peranan yang sangat penting ketika menyusun penelitian ilmiah. Perlu menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. Pada saat mempresentasikan hasil penelitian, perlu dibuat laporan penelitian. Lalu pembuatan artikel ilmiah diperlukan saat memasukkannya ke dalam jurnal. Dan mengapa kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Yaitu karena terkait dengan kegiatan kita sebagai insan akademik. Pada saat kita merancangkan penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang disebut usul atau penelitian atau proposal kegiatan, dan setelah melakukan penelitian atau kegiatan, kita melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Materi selanjutnya yaitu C. Membangun teks akademik. Secara sederhana, ciri dari teks akademik dan non-akademik dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Menggali dan mengevaluasi ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, teks akademik. Ciri-cirinya yaitu kata-kata leksikal yang padat, struktur kalimat sederhana, informasinya padat, sering menggunakan nominalisasi, sering menggunakan metafora gramatika, sehingga terkandung banyak pengungkapan incongruence.
banyak menggunakan istilah teknis, sifatnya taksonomik dan abstrak, tergolong ke dalam genre faktual. Yang kedua yaitu teks non-akademik. Ciri-cirinya yaitu struktur kalimat rumit, agak tidak padat informasi, kata-kata struktural yang padat, lebih sedikit menggunakan nominalisasi, lebih sedikit menggunakan metafora gramatika, cenderung tidak memiliki sifat taksonomi dan lebih konkret, tergolong ke dalam genre fiksional. Materi selanjutnya yaitu menyampaikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Genre makro berfungsi untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat dalam genre makro tersebut. Beberapa contoh jenis teks bergenre makro yaitu ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Ulasan buku merupakan sebuah teks yang berisi tentang penilaian dan gambaran kepada para pembaca tentang sebuah buku. Proposal merupakan rancangan yang bersifat sistematis, terperinci, dan formal tentang sebuah kegiatan ataupun penelitian. Laporan adalah penyampaian tentang suatu fakta dari suatu peristiwa. Dan artikel ilmiah adalah bentuk komunikasi dari sebuah hasil penelitian yang disampaikan secara publik. Jenis-jenis dari genre makro tersebut merupakan campuran dari genre mikro yang terdiri dari deskripsi, laporan, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan diskusi. Baik, selanjutnya mengenai contoh teks akademik dan juga non-akademik. Berikut adalah contohnya. Mari kita bahas. Kedua teks tersebut sama-sama berjudul pajak sebagai ujung tombak pembangunan. Mungkin jika dilihat, kedua teks ini terlihat sama saja, tapi kedua teks ini memiliki pembeda, yaitu bisa dilihat pada kalimat kedua pada teks akademik. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Berbeda dengan teks non-akademik. Nah, perbedaan ini adalah sifat monologis. Sifat ini adalah menggunakan jenis kalimat bervariasi yang mana menekankan pelaku pada peristiwa dialog. Di kalimat ini ada pembedanya. Selanjutnya pada kalimat terakhir yaitu mari ikut berperan serta membangun bangsa, juga memiliki pembeda antara teks non-akademik. Pada teks akademik memiliki struktur kalimat yang sederhana, berbeda dengan teks non-akademik, lebih rumit dan juga menggunakan kata-kata yang tidak baku.